Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang wartawan dan keluarganya. Penertiban bangunan dan pagar beton tanpa izin di Desa Sampali Percut Seituan berlangsung ricuh, bahkan hingga adu pukul. Belajar soal peradaban hukum di masa lalu serta budaya dari suku Batak, khususnya marga Sialagan di desa wisata di Pulau Samosir. Kita ke informasi pertama. Polisi menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang wartawan dan keluarganya di Karo. Peran tersangka baru ini yaitu memberi perintah kepada 2 eksekutor untuk membakar rumah korban. Setelah menetapkan 2 tersangka sebagai terduga eksekutor pembakar rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu, polisi kembali menetapkan 1 tersangka baru. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi mengkaji beberapa alat bukti seperti CCTV dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. 1 tersangka baru yaitu Bebas Ginting alias Bulang. Polisi menduga Bulang berperan memerintahkan pembakaran kepada 2 eksekutor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pria berusia 62 tahun ini sempat diperiksa polisi sebagai saksi. Dari keterangan yang didapat, polisi menaikkan statusnya sebagai tersangka. Salah satu alat bukti yang meyakinkan polisi untuk menjadikan status tersangka berdasarkan analisis komunikasi dengan 2 eksekutor. B ini adalah orang yang menyuruh melakukan pembakaran. B ini juga orang yang memberikan sejumlah uang untuk membeli bahan bakar pertalite dengan solar yang kemudian dicampur oleh 2 eksekutor. Kemudian B juga orang yang menyuruh, B ini juga orang yang memberikan upah kepada 2 eksekutor. Hasil penyelidikan polisi terkuak, Bebas Ginting serta 2 eksekutor lainnya merupakan teman dan kerap berinteraksi dengan korban semasa hidup. Meski telah menetapkan tersangka ketiga yang berperan sebagai pemberi perintah pembakaran, polisi belum mengungkap motif di balik pembakaran. Sebelumnya tragedi kebakaran terjadi pada 27 Juni 2024 dan menewaskan Riko Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, serta cucunya yang berusia 3 tahun. Keempat jenazah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam rumah yang sekaligus dijadikan warung kelontong. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Penertiban bangunan dan pagar beton tanpa izin di Desa Sampali Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang berlangsung ricuh. Meski warga sempat menghadang dan terjadi aksi saling pukul, petugas tetap merobohkan bangunan. Belum melakukan penertiban, langkah petugas sudah dihadang oleh masyarakat yang mempersenjatai diri dengan batu. Kericuhan mewarnai penertiban bangunan di Kampung Kompak, Jalan Haji Anif, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Kamis pekan lalu. Ratusan warga Kampung Kompak yang menolak penertiban memblokade jalan dengan membakar ban bekas dan melempari petugas dengan batu. Langkah ini dilakukan masyarakat dalam upaya menolak penertiban bangunan dan pagar beton tanpa izin yang dilaksanakan petugas gabungan Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang serta TNI dan Polri. Akibat kericuhan yang terjadi, sejumlah warga dan petugas polisi Pamong Praja terluka karena lemparan batu. Bahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang terbakar usai dilempari warga menggunakan bom molotov. Sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang sudah menyurati warga yang menempati lahan untuk pindah dari lokasi. Namun warga menolak dan berdalih memiliki hak terhadap tanah yang ditempati. Ini dilaksanakan pembongkaran terhadap beberapa gudang dan pagar yang tidak memiliki PBG. Ini kegiatan lanjutan dari yang sebelumnya. Ada berapa bangunan sih, Bang?
ada 25 lah, termasuk pagar dan gudang. Tadi warga sempat melakukan perlawanan ya, Bang? Bisa ceritakan, Bang? Iya, tadi ada miskomunikasi lah dengan warga. Hari ini kita tidak ada membongkar rumah tempat tinggal. Oke. Mungkin Tadi ada miskomunikasi lah. Sedikitnya 25 bangunan sudah dihancurkan oleh petugas dan saat ini penertiban masih berlangsung meski mendapat penolakan dari masyarakat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Polisi dari Polsek Medan Labuan menangkap seorang remaja berusia 17 tahun yang merupakan anggota geng motor saat hendak melakukan tawuran. Petugas juga menyita senjata tajam milik pelaku. Anggota geng motor berinisial MF 17 tahun ini ditangkap polisi di kawasan Jalan Marelan 9, Pasar 1 Rel, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Pelaku ditangkap saat tim patroli antisipasi tawuran dan geng motor bersama perangkat kelurahan melaksanakan patroli. Petugas mendapati sejumlah remaja mencurigakan tengah berkumpul di atas sepeda motor serta membawa senjata tajam. Dari penyergapan ini, tim gabungan menyita barang bukti senjata tajam berupa samurai. Dari hasil interogasi petugas diketahui pelaku bergabung bersama geng motor Warnek atau Warung Nenek yang akan tawuran dengan geng motor bernama PSD atau Pasukan 1 Detik. Mendapat informasi bahwasanya ada geng motor yang akan tawuran. Kita mendatangi ke TKP, di sana sudah bertemu beberapa, namun sempat melarikan diri dan berhasil diamankan satu orang lengkap dengan sajam. Seperti yang kita tunjukkan tadi, dan kita amankan komando. Yang kita amankan untuk saat ini, kebetulan tersangka ini tertangkap tangan membawa sajam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Medan Labuan. Remaja ini dikenakan undang-undang darurat dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.